Pernah nggak sih kamu ngerasa foto yang kamu ambil tuh kayak kurang dapat emosinya? Bayangin deh, kamu udah di studio, pegang kamera, subjek udah siap, tapi bingung gimana caranya bikin audiens ngerasain persis apa yang pengen kamu sampaikan. Nah, rahasianya itu sebenarnya ada di pembingkaian alias framing. Di penjelasan kali ini kita bakal bongkar rahasia di balik komposisi visual. Kita akan lihat bareng-bareng gimana 7 ukuran shot kamera esensial ini bisa mendikte emosi, mengarahkan fokus, dan pastinya nyeritain sebuah kisah utuh tanpa perlu satu kata pun terucap. Oke, ini dia gambaran cepat apa aja yang bakal kita bahas. Kita akan mulai dari pentingnya teknik pengambilan gambar, terus masuk ke detail jarak dekat, bergeser ke medium shot, ditarik jauh ke long shot, sampai akhirnya gimana nentuin fokus karya kamu. Intinya, kita bakal lakuin semacam perjalanan spasial bareng-bareng nih, dari jarak yang super dekat alias makro, sampai mundur pelan-pelan ke jangkauan yang lebih luas. Yuk, kita masuk ke bagian pertama, yaitu membangun fondasi. Kenapa sih teknik pengambilan gambar itu penting banget? Gini, kamu pasti pernah kan ngelihat foto amatir yang rasanya tuh biasa aja, nggak fokus, atau kayak ada yang kurang aja gitu. Nah, bedanya mahakarya sama sekedar jepretan asal-asalan tuh ada di sini. Teknik pengambilan gambar itu bukan sekedar pencet tombol shutter ya. Ini tuh metode yang super terencana. Dengan ngatur sudut dan ukuran bingkai, kamu itu ibaratnya lagi megang kendali penuh buat maksa mata yang lihat foto kamu tertuju ke titik spesifik yang kamu mau. Ini murni soal mengendalikan fokus dengan presisi tingkat tinggi. Nah, mari kita lihat gimana efeknya kalau kita main di jarak yang benar-benar dekat. Kita masuk ke bagian dunia makro. Di tahap awal ini, kita punya 3 tingkat pembesaran pertama. Bayangin, kita mulai dari jarak yang mungkin kerasa agak canggung saking dekatnya, lalu perlahan kita bakal mundur selangkah demi selangkah buat ngelihat gimana ceritanya makin meluas. Yang pertama, extreme close-up. Coba bayangin, kamu lagi motret potret yang detailnya luar biasa. Kamu sama sekali nggak peduli sama keseluruhan wajah subjek. Kamu cuma pengen audiens tenggelam di kerumitan iris mata mereka atau tekstur dari bibirnya. Udah, itu aja. Hasilnya bakal benar-benar terpusat dan tajam banget. Makanya buat eksekusi visi kayak gini, fotografer profesional biasanya pakai senjata khusus, yaitu lensa mikro. Tujuannya biar detail terkecil yang sering kelewatan sama mata biasa bisa ketangkap sempurna. Terus kita mundur sedikit ke big close-up. Kapan sih kita pakai shot ini? Bayangin aja, kamu lagi motret buat kampanye beauty atau makeup kelas atas. Kamu butuh ekspresi murni dari wajah modelnya atau detail riasannya buat menceritakan keseluruhan cerita. Nah, di sini kamu motong semua gangguan di latar belakang. Fokusnya murni cuma di bagian wajah, jadi nggak ada satupun elemen yang saingan sama emosi si subjek. Nah, yang menarik sekarang adalah ngebandingin 2 shot yang mirip-mirip ini, close up dan medium close up. Biar kamu gampang banget ingatnya, kita pakai patokan aturan anatomi aja ya. Kalau close up standar, batas bingkainya tuh ketat banget, cuma dari bahu sampai atas kepala. Jadi wajahnya kerasa sangat dekat. Tapi begitu kita ngomongin medium close up, bingkainya kita turunin dikit, mulai dari dada sampai atas kepala. Aturan bahu versus dada ini wajib banget diingat, karena bakal ngebantu banget pas kamu lagi buru-buru ngatur komposisi di lapangan. Oke, sekarang kita mundur 1 langkah lagi dari subjek. Di titik ini, kita udah mulai ngasih ruang buat postur dan konteks. Kita bahas lebih dalam soal medium close-up yang tadi sempat kita singgung. Karena motongnya dari dada ke atas kepala, ini tuh sebenarnya kayak teknik hibrida gitu. Tujuannya spesifik banget buat nonjolin profil seseorang. Makanya, ini jadi ukuran shot andalan buat foto profil profesional, pas foto, atau potret perusahaan. Kenapa? Karena di jarak segini, bahasa tubuh dan postur subjek udah mulai kelihatan, dan punya bobot yang sama pentingnya dengan wajah mereka. Mundur 1 langkah lagi, kita ketemu sama medium shot. Sesuai namanya, bingkainya tuh ngambil dari pinggang ke atas kepala. Terus apa untungnya pakai jarak segini? Menariknya, teknik ini ngasih kebebasan buat subjek menggunakan tangan atau gestur mereka dengan luas. Tapi di saat yang sama, tetap ngeblokir background yang nggak perlu. Jadi, perhatian audiens bakal tetap terkunci di bahasa tubuh bagian atas tanpa terdistraksi kemana-mana. Sekarang, siap-siap mundur lumayan jauh ya buat tahap akhir perjalanan spasial kita. Lingkungan sekitar akhirnya mulai ambil peran nih. Ini dia jembatan yang brilian antara foto yang intim dan foto lingkungan. Medium long shot. Cakupannya sedikit lebih luas dari medium shot, yaitu nangkep kira-kira setengah badan atau mulai dari area lutut. Dengan melebarkan bingkai yang ngelewatin garis pinggang, kamu ngasih subjek kamu ruang buat bernafas. Otomatis, ini nyiptain kesan kehadiran yang lebih luas dari mereka di lokasi pemotretan.
Dan sampailah kita di long shot. Jarak sejauh ini kepake banget buat skenario kayak kamu memotret geng temen kamu, atau lagi ambil foto OOTD alias outfit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kamu butuh jarak ini buat masukin keseluruhan postur mereka ke dalam satu frame dan tetap fokus. Yang luar biasa dari shot ini adalah kemampuannya buat ngerangkum satu orang atau bahkan kerumunan besar sambil ngejamin mereka tetap jadi fokus utamanya. Sebagai penutup, kita masih ke tahap nentuin fokus karya kamu lewat lembar panduan profesional. Ingat, pro itu selalu tahu persis apa yang mau mereka potret sebelum kamera dihidupkan. Jadi, poin krusial yang bisa kita tarik dari semua ini adalah pentingnya punya peta mental tentang aturan anatomi ini. Ingat urutannya ya, mulai dari mata dengan ekstrim close-up, mundur ke wajah buat big close-up, turun ke bahu pakai close-up, ke dada pakai medium close-up, ke pinggang buat medium shot, sedikit memanjang dengan medium long shot, sampai akhirnya seluruh tubuh pakai long shot. Setiap ukuran ini adalah alat ukur mutlak kamu buat ngontrol persis apa yang bakal dirasain sama orang yang lihat foto kamu. Nah, sekarang semuanya kembali ke kamu. Kamu udah lihat sendiri kan gimana satu langkah mundur aja bisa ngubah emosi, porsi, dan cerita dari sebuah gambar. Dengan semua teknik ini di tangan kamu, ukuran shot spesifik mana nih yang bakal jadi bintang utama di cerita visual kamu selanjutnya? Langsung aja ambil kamera kamu, mainkan aturan framing ini secara sadar, dan bikin mahakarya kamu sendiri. Terima kasih banyak udah ngikutin penjelasan visual ini, dan selamat memotret.